Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memposting video tentang pemanfaatan halaman rumah yang ada di rumah saya. Coba kita lihat nih, pemanfaatan halaman yang ada di rumah saya, khususnya yang ada di samping rumah saya. Coba ya, kita video pemanfaatan halaman rumah untuk beternak. Nih, beternak ya. Oke, kita akan memposisikan pemanfaatan halaman rumah yang berada di samping rumah saya untuk beternak ikan lele. Ini kolam ikan lele yang ada di samping rumah saya. Ini satu, ini dua, kemudian ini tiga, yang ini 4, 5, 6, 7, kemudian sana ada kolam yang terbuat dari gorong-gorong atau bis. Ada gorong-gorong, ada 1, 2, 3. Jadi yang kolam yang dari gorong-gorong ada 3 buah nih. Ini 1, 2, 3, sehingga totalnya 3, kemudian 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi totalnya ada 10 kolam. 10 kolam, tapi kolamnya kolam mini. Kolam mini dengan ukuran kurang lebih 1,5 kali 1,2. Jadi ini kolamnya berukuran panjangnya 1,5, lebarnya 1,2. Ini saya sudah beternak lele atau belajar karena masih kecil, jadi saya udah belajar ternak lele kurang lebih selama 4 tahun. Jadi saya sudah beternak ikan lele kurang lebih sudah selama 4 tahun. Sedangkan yang sini saya ini mencoba ingin membesarkan ikan nila nih, ikan nila. Jadi satu kolam saya ini mulai bulan Desember saya ini kolam ini, yang ini saya mampu untuk membesarkan ikan nila. Itu ikan nilanya masih kecil, ikan nilanya kecil, ini kecil. Coba nih kita kasih pakan nih, yang ini adalah kolam indukan. Jadi ini kolam indukan, jumlahnya lebih dari 20 ekor nih. Jumlahnya lebih dari 20 ekor dengan usianya ada yang lebih dari 3 tahun, ada yang 2 tahun ada. Nih, jadi ini adalah ikan lele pertama saya membeli nih. Jadi waktu saya beli ukurannya 3 cm. Coba nih kita kasih pakan nih. Ini ikan indukan, kita kasih pakan. Loh. Ini adalah indukan ikan lele nih. Indukan ikan lele. Jumlahnya kurang lebih dari 20 ekor nih.
lebih 20 ekor. Kita kasih pakan lagi nih. Ini indukan ikan lele. Ada yang sudah siap dipijakan, ada nih. Ada yang sudah siap pijakan. Ini ukurannya ada yang lebih, ya ukurannya sekitar 1 kilo sampai 3 kilo nih gram per ekornya nih. 1 kilo sampai 3 kilogram per ekornya. Saya nih sudah memijakan lebih dari 10 kali memijakan ikan lele. Ada yang berhasil, ada juga yang tidak berhasil. Yang berhasil kemungkinan 80%. Yang tidak berhasil karena telurnya belum matang sama saya dipijakan. Jadi telurnya yang netasnya sedikit. Jadi sedikit. Sedangkan ketika telurnya udah matang, maka ketika dipijakan, maka telur yang menetasnya akan banyak. Nih, jadi ini indukan ikan lele. Indukan ikan lele. Kita kasih pakan lagi. Pakan lagi. Lagi ini adalah indukan ikan lele yang sekitar lebih dari 20 ekor nih, lebih dari 20 ekor, dengan berasnya di antara 1 kilo sampai 3 kilogram per ekornya. Jadi berasnya 1 kilo sampai 3 kilo per ekornya. Ini jadi yang ini adalah indukannya, nih indukannya tuh, indukan ikan lelenya. Sedangkan yang ini adalah hasil dari pemijahan. Nih, hasil pemijahan. Ini coba kita kasih pakan. Nih, ini adalah hasil pemijahan yang sudah siap pecel. Sudah siap pecel. Ini sudah siap pecel. Ini sudah siap pecel. Saya nih menjual ke bandar cuma 1 kali, yang lainnya saya jual saya langsung kepada konsumen. Kenapa tidak menjual lagi ke bandar? Karena kalau bandar harganya lebih murah dibandingkan ke konsumen. Kalau ke bandar per kilogramnya dihargai Rp16.000, sedangkan kalau konsumen per kilogramnya harganya Rp24.000. Jadi selisihnya adalah Rp8.000. Dan ini saya hanya menjualnya kepada konsumen langsung. Jadi tetangga ketika mau beli kita layani. Ya kadang-kadang sehari 1 kilo ada yang beli, kadang-kadang 1 hari ada yang beli, kalau lebih sampai 10 orang jadi 10 kilo gitu. Ini adalah ya pertamanya sih buat belajar nih, belajar bagaimana cara berenang ikan lele nih. Tapi ketika belajar juga dapat mengambil keuntungan dengan cara menjual hasil belajarnya. Dan ini adalah hasil pemijahan. Jadi yang ini siap pecel nih, siap pecel. Sedangkan yang ini
Sedangkan yang ini yang ini usianya sekitar 1,5 bulan nih, usianya 1,5 bulan. Jadi ini ya ada yang siap pecel juga, ada yang belum. Jadi rata-rata nih kebanyakan belum siap pecel karena usianya 1,5 bulan. Ini usia ikan lele yang 1,5 bulan. Jadi ini belum siap pecel, jadi kecil-kecil, masih kecil-kecil ya, kurang lebih setengah bulan lagi nih udah siap untuk dijual untuk pecelan. Jadi ketika beternak lele banyaklah keuntungannya. Yang pertama buat hiburan, yang kedua juga dapat menghasilkan. Jadi ketika ada punya lahan halaman rumah yang kosong, lebih baik dimanfaatkan untuk usaha yang seperti ternak ikan lele. Di sini kolamnya tidak bau karena setengah bulan sekali airnya diganti sekitar sepertiga dari volume air. Jadi setiap setengah bulan sekali sepertiga airnya dibuang karena untuk menghindari bau, karena maksudnya adalah sebelah baratnya adalah jalan. Jadi untuk menghindari bau air, maka setiap setengah bulan sekali ataulah paling lama 1 bulan, airnya diganti sebanyak sepertiga dari volume airnya. Jadi ini manfaat ketika halaman rumah yang kosong kita dibuat ternak ikan lele. Nih. Sedangkan yang ini kosong nih. Ini kosong karena kemarin ya 1 minggu yang kemarin ini saya jual karena ada saudara yang mau ternak, saya jual karena saudara, maka harganya saya lebih murah dibandingkan kepada orang lain. Jadi harganya per ekornya adalah Rp600. Ini karena saudara katanya mau beternak, jadi saya jual sebanyak 500 ekor nih, 500 ekor dengan harga 1 ekornya Rp600. Jadi ini insya Allah ini rencananya adalah untuk pemijahan yang berikutnya. Jadi ini kolam ini kosong karena minggu yang lalu ikan lelenya saya jual ke saudara dengan harga per ekornya Rp600 sebanyak 500 ekor. Sedangkan yang ini adalah kolam lele yang terbuat dari bis. Yang kalau ini mangga nih, ini kolam lele yang dibuat sendiri. Sedangkan yang ini adalah dari bis. Ini bisnya berukuran diameternya adalah 1 meter. Diameter 1 meter dengan ketinggian setengah meter nih. Ini biasanya buat ikan lele yang kecil. Ini adalah buat ikan lele yang kecil ya, sekitar setengah bulan dari penetasan, maka saya pindah ke sini. Ini sedangkan yang ini juga ada nih, juga ada isinya. Coba kita kasih pakan nih, ada isinya. Coba kasih pakan nih, tuh ada. Ini juga ikan lele kecil nih, ikan lele usianya kecil, masih ya ukuran 10 cm nih, ukuran 10 cm.
ke 2 cm. Jadi ini bis ini berukuran diameternya 90 cm, tingginya 1 meter. Yang ini juga sama nih. Ini juga ada isinya nih, ikan lele. Ikan lele ini agak lumayan gede. Coba nih, kita tuh. Nggak kelihatan nih. Tuh. Ini ikan lele juga. Ikan lele juga nih. Ini ikan lele juga. Kita kasih pakan lagi. Nih, pakan lagi. Nih. Ini ikan lele juga. Nih. Ikan lele juga nih. Ya kan. Jadi yang kan kolam lele dari bis ada 3 nih. 1, kemudian 2, ini 3. Yang ini ukuran diameter 1 meter, tinggi 1,5. Sedangkan yang ini yang 2 ini adalah ukuran tingginya 1 meter, diameternya adalah 90 cm. Jadi ini adalah dari bis gorong-gorong. Saya beli dari toko bangunan. Sedangkan ini adalah buat sendiri. Nih. Coba nih. Ini adalah yang ini kemarin saya memijahkan. Ini kemarin tempat saya memijahkan, tapi hasilnya sangat sedikit nih. Saya memijahkan tapi sedikit dengan hasil yang ini. Nih. Ini adalah hasil pemijahan yang kemarin nih. Sangat sedikit. Nih. Coba kita lihat. Mantu. Itu kecil-kecil tuh. Ini adalah hasil pemijahan hari Senin ya. Hari pemijahan hari Senin. Hasilnya ini sedikit tuh. Sangat sedikit. Ini usianya bukan hari Senin, berarti ini sekarang Sabtu, hari Kamis. Ini adalah hasil pemijahan hari Kamis sore, kemudian netasnya hari Sabtu nih. Ini baru netes nih. Jadi mijakannya hari Kamis sore dan netasnya hari Sabtu pagi. Ini sangat sedikit ini. Sangat sedikit. Ya, perkiraan 1000 lebih. Jadi perkiraan 1000 lebih nih. Nih, tuh. 1000 lebih. Ini usianya baru 1 hari. 1 hari juga belum. 1 hari juga belum nih. Tuh. Inilah hasil pemijahan hari Kamis sore dan netesnya hari ini hari Sabtu pagi. Nih, Sabtu pagi. Ini jumlah sedikit ya, kurang lebih, jadi juga lebih dari 1000. Biasanya banyak. Ini sangat sedikit. Ini nggak kelihatan kan ya, karena masih kecil. Kalau sini kelihatan ya. Tuh. Itu jadi usianya baru beberapa jam. Netes jam 6 sore, sekarang jam 12 siang. Berarti usianya baru 6 jam. Jadi belum kelihatan, yang kelihatan hanya 1-2. Jadi yang kelihatan 1-2 karena usianya baru 6 jam.
usianya baru 6 jam nih. Jadi usianya baru 6 jam, dan ketika usianya sudah berumur 5 hari, maka baru dikasih cacing sutra nih. Jadi ini karena usianya baru 6 jam, nggak kelihatan jelas nih, kelihatan nggak jelas nih lebahnya nih, nggak kelihatan. Biasa di pojok-pojok tuh, biasa di pojok-pojok, jadi nggak kelihatan. Kalau udah jelas tuh ketika udah usianya 1 hari, ketika 1 hari maka kelihatannya akan jelas. Ini nggak jelas ya, coba nih tuh, tuh banyak tuh, ya kan. Tuh ini usianya baru 6 jam, jadi nggak kelihatan, nggak kelihatan. Ini juga nih kelihatan kan, ini banyak nih. Jadi ini usianya baru 6 jam, jadi tidak kelihatan dengan jelas. Juga ada di sana nih, tapi nggak jelas ya. Yang ini agak jelas gimana nih, tuh lumayan lah. Ini jadi hasil pemijahan hari Kamis, hari Jumat yang netas, dengan presentasi yang netas kurang dari 50%, kurang dari 50%. Tuh, ya kan. Ini jumlahnya sedikit yang atasnya nih. Tuh, ini sangat sedikit. Jadi ini hasil pemijahan hari Kamis nih, hari Kamis. Ini biasanya nih kalau pijakannya berhasil, presentasi yang netas adalah lebih dari 90%. Nih, tapi ini karena ya kemungkinan kenapa yang netasnya sedikit. Yang pertama karena telurnya belum matang semua. Yang kedua, biasanya ketika mau netasnya banyak, biasanya saya 1 hari sebelum dimijakan dikasih makanan dari belakecot nih. Jadi indukannya dikasih makanan belakecot, sehingga hasil penetasannya akan banyak, hasil pemijahannya yang netasnya akan lebih banyak dibandingkan ketika tidak diberikan belakecot atau daun pepaya yang sudah tua, daya menguning. Ini adalah hasil pemijahan, dan ini 1-5 hari tidak diberikan pakan karena di badan sendiri masih ada zat kuning telurnya, sehingga 1-5 hari larva ini memakan zat kuning telur yang ada pada badannya. Ketika sudah lebih dari 5 hari, maka baru diberi pakan cacing sutra. Cacing sutra. Ini kalau udah umur 1 hari 2 hari mah kelihatan nih. Tapi karena usianya masih sekitar 6 jam, jadi nggak kelihatan semua. Nggak kelihatan semua. Tuh, ada 1-2 yang kelihatan, yang lainnya masih di bawah.
Itu yang warna kekuningan itu adalah kumpulan dari larva, yang kumpulan dari telur lele yang baru netas, jadi nggak kelihatan jelas. Ini lupa juga nih, ini banyak nih, itu banyak juga nih ya, karena usianya baru 6 jam ya, nggak kelihatan dengan jelas. Jadi ini adalah hasil pemijahan hari Kamis sore dan hari Sabtu paginya sudah menetas dengan presentasi yang netas kurang dari 50% dari jumlah telur. Sedangkan kolam yang ini, nih kolam yang ini tadinya sih kolam lele, ikan lele, tapi mulai bulan Desember kemarin, Desember tahun 2020, saya ini mencoba untuk belajar bagaimana ternak ikan nila nih. Jadi ini adalah ikan nila nih. Ikan nila masih, waktu saya beli per ekornya ikan nila Rp2.000. Ini nggak kelihatan ya, ini adalah ikan nila tuh. Jadi waktu beli tuh, ikan nila waktu per ekornya Rp2.000. Sekarang berarti umurnya sudah 1 bulan lebih nih, udah 1 bulan lebih di kolam ini, sudah 1 bulan lebih. Itu adalah ikan nila, udah lumayan besar tuh. Ini ikan nila, ada yang warna merah, juga ada yang warna tuh hitam tuh, nggak jelasnya hitam tuh, yang merah kelihatan itu enggak. Jadi ini adalah ikan nila, dan ada juga ikan masnya, ikan mas kurang lebih 10 ekor tuh. Itu ikan nila tuh. Tuh udah lumayan besar nih, udah besar tuh. Jadi saya mau mencoba memijakan ikan nila dengan cara membeli ikan nila anakan dulu. Jadi belajarnya dari tahap pembesaran, bagaimana cara membesarkan ikan nila. Kemudian langkah berikutnya adalah ketika udah besar dan udah siap dimijakan, maka kemudian akan saya mijakan. Jadi ini adalah belajar beternak. Itu tuh warna itu. Itu warna hitam nggak kelihatan. Coba kita kasih pakan nih, kasih pakan supaya jelas. Kita ambil pakannya, kita kasih pakan supaya kelihatan ikannya. Coba nih, ada nggak tuh? Tuh ada tuh ikan tuh. Kelihatannya nih, tuh ikan kelihatan nih, ikan mas. Jadi yang ini satu kolam saya sengaja buat pembesaran ikan nila, dan ketika sudah besar insya Allah akan saya mijakan. Bagaimana cara mijakannya, saya akan mencari di Mas Google, di abah Google, bagaimana cara memijakan ikan nila. Kalau ikan lele udah bisa ya, udah bisa ya, kelihatan tuh itu nih, tuh nih ikan nila warna merah, ikan nila warna merah ini, merah ya kan tuh, warna merah ikan nila warna merah, warna merah nih.
Jadi ini kolam yang ini adalah untuk pembesaran ikan nila, dan rencananya ketika sudah besar saya akan memijahkan ikan nila yang harganya agak lumayan dibandingkan dengan ikan lele. Ini ikannya pada malu, ikannya pada malu nih. Tuh ada tuh ikan nila lumayan udah gede. Gak tahu nih ikan nila siamnya ketika usia berapa tahun, gak tahu nih. Kalau ikan lele ya 1 tahun juga bisa. Ini kemungkinan nila juga sama, usia 1 tahun bisa mulai dipijahkan. Pada nyumput nih, di cenggondok. Tuh ada ikan nila tuh, ikan nila. Jadi ini ikan nila nih kurang lebih ada 10 ekor, ikan mas juga ada 10 ekor. Tuh kelihatan pada malu. Ada tuh kelihatan kan, tuh ikan nila.